Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Saya Umi Supriyatun, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Tlogowungu, Kabupaten Pati. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, untuk fasilitator saya, Bapak Joko Agus Pambudi, dan saya sendiri, Umi Supriyatun. Pengajar praktik saya yaitu Bapak Yayan Suryansyah. Berikut aksi nyata saya. Berikut adalah diseminasi saya kepada teman kerja di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Tlogowungu, Bapak Welas Hadi Susulo SPD MPD. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Tlogowungu, Ibu Umi Supriyatun SSI dan Ibu Siti Mulyani SPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru beserta staf karyawan karyawati SMP Negeri 2 Tlogowungu beserta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari yaumul kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sebagai pembawa acara izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga doa. Acara keempat sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Tlogowungu. Acara kelima pemaparan materi pengibasan oleh calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Tlogowungu. Acara keenam penutup. Bapak Ibu, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Mariani SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah
Hadirin dapat duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mas Yoni SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami mimpin doa dengan cara Islami untuk Bapak Ibu guru yang beragama non-Muslim yang bisa menyesuaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fini wa yukafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimika wa azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin dzurriyyati wa sarifi sayyidil asma'i wa syifa'ati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa syihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi syakaratil maut wa nazala min an-nari wa afwa inda al-hisab. Allahumma lahibni mudkhala shidaqi wa ahrizni muraja syadiqi miradullah subhanahu nasira. Allahumma inna syakari Allah wal jannah wa na'udzuka min syakari al-nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma ya Allah, pada kesempatan pagi hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, tambahan kenikmatan kepada kami, sehingga kami semua yang berkumpul dalam ruangan ini berikan tambahan kesehatan, sehingga dalam pelaksanaan acara di pagi ini diberikan kelancaran, kesuksesan, dan memberikan manfaat berkah di dunia wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Rabb, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita menginjak acara keempat, yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Tulungagung. Kepada beliau Bapak Welas Hadi Susilo SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Umi Supriyatun, Sarjana Sains, dan Ibu Siti Mulyani, Sarjana Pendidikan, sebagai calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Tulungagung. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam
juga kepada kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat. Amin. Bapak Ibu peserta diseminasi pengibasan materi budaya positif program calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 2 Trenggalek yang saya hormati dan saya banggakan. Di pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang baru yang mungkin bisa bermanfaat bagi kemajuan kita pribadi, kemajuan individu maupun institusi kita, yaitu SMP Negeri 2 Tulungagung. Bapak Ibu guru peserta diseminasi, pada saatnya nanti kita semua akan menghadapi era yang semakin maju, semakin menuntut kita untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mendidik anak secara profesional, sehingga kita perlu belajar, tiap hari belajar, sehingga tujuan pendidikan sesuai tujuan bersama akan tercapai. Untuk itu nanti kita akan menerima materi yang dengan materi itu, materinya adalah tentang budaya positif. Budaya itu berhubungan dengan sikap. Sikap itu tidak bisa dibuat secara langsung, secara instan, tetapi harus sedikit demi sedikit sehingga menimbulkan kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan mengimbas pada lingkungan. Sehingga apabila budaya sudah positif, otomatis lingkungan sekolah, lingkungan sosial dan budaya yang positif akan tertanam di hati Bapak Ibu guru, apalagi mengimbas kepada peserta didik kita. Bapak Ibu guru semua, calon guru penggerak adalah sebagai tolak garda atau garda terdepan dalam program pemerintah ini, termasuk dalam program dari Bapak Menteri Nadiem Makarim bahwa guru penggerak nantinya akan menjadi pemimpin sekolah di masa depan. Untuk itu nanti Bu Umi maupun Bu Ani akan menjadi contoh bagi rekan-rekan semua. Seperti itulah yang akan panjenengan alami di hari depan, sehingga Bapak Ibu yang lain tidak merasa takut, tidak merasa minder untuk ikut seleksi menjadi calon guru penggerak. Itu saya harapkan sehingga nanti program ini tetap berjalan, sehingga kemajuan Bapak Ibu guru, kemajuan Bapak Ibu guru semua akan mengimbas pada anak-anak atau peserta didik kita. Jadi sekolah kita akan menjadi lebih berbudaya positif, sehingga sekolah kita akan menjadi rujukan untuk menjadi sekolah tujuan pertama terutama di wilayah Kecamatan Trenggalek ini. Amin. Seperti kata pepatah bahwa hasil tidak mengkhianati usaha. Usaha yang maksimal tentu saja akan mendapatkan hasil yang baik pula, yang maksimal pula. Sehingga apa yang panjenengan lakukan semua, apa yang telah panjenengan usahakan sebelumnya itu akan mempengaruhi pada hasil. Sehingga otomatis kerja keras selama panjenengan sebagai calon guru penggerak nanti insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Itu harapan kami, harapan kita semua, sehingga nanti dengan program calon guru penggerak ini akhirnya panjenengan akan menjadi guru penggerak sehingga bisa menjadi pemimpin di masa depan. Itu ibaratnya ulat bulu yang menggelikan, menjijikan, akhirnya akan jadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang akan bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungan sekitar. Itu yang dapat saya sampaikan. Dengan
ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan program desimilasi pengembangan materi budaya positif program calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Tulungagung saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Tulungagung oleh Bapak Melasadi Susulo SPD MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menginjak acara yang kelima dalam diseminasi pengembangan materi budaya positif program guru penggerak TAP 7 SMP Negeri 2 Tulungagung yang akan dipaparkan oleh Ibu Umi Supriyaton SSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Welas Hadi Susilo SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tulungagung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU SMP Negeri 2 Tulungagung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua untuk memenuhi undangan kami dalam pengembangan calon guru penggerak. Di sini saya selaku calon guru penggerak yang sedang mengikuti pelatihan yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan akan menyampaikan materi pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu guru yang berbahagia, saya di sini bukan untuk mengajari apalagi menggurui, karena saya yakin Bapak Ibu guru sekalian pasti lebih paham, lebih berpengalaman dalam bidang pendidikan dan dalam bidang sekolah. Di sini kita duduk bersama di sini untuk saling sharing dan berbagi pengalaman tentang budaya positif yang ada di sekolah. Dalam pengimbasan modul 1.4 ini, saya mengambil tema penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas pada siswa SMP Negeri 2 Tulungagung. Budaya positif, nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid berkembang menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, hormat, dan patuh. Membangun budaya positif di sekolah itu memiliki tujuan. Tujuan utama pasti sesuai dengan pendidikan sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai masyarakat dan sebagai manusia. Nah, sehingga di sini membangun budaya positif di sekolah memiliki tujuan, yaitu untuk menumbuhkan motivasi dan karakter murid agar menjadi manusia yang
dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, tujuan yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, kita sebagai guru sering menggunakan paradigma yang menurut teori kadang menjadi miss. Maka dari situ paradigma teori kontrol harus ada beberapa perubahan. Di sini paradigma teori kontrol yang harus diubah yaitu 1. Ilusi, guru mengontrol murid. Kenapa memakai kata ilusi? Ilusi itu seolah-olah benar tapi kadang belum tentu benar. Makanya di sini pakai kata ilusi. Kadang kita sebagai guru menganggap bahwa diri kita adalah kontrol untuk murid kita. Padahal harusnya kontrol itu muncul dari diri murid itu sendiri. Jadi kita sebagai pendidik bertugas untuk menumbuhkan bagaimana anak dapat memiliki kontrol dalam dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita kadang sebagai seorang guru beranggapan bahwa semua penguatan yang kita berikan itu efektif. Padahal kadang-kadang itu tidak bermanfaat untuk anak kita. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering kita kalau anak kita membuat suatu kesalahan, kita memberikan teguran dengan cara membuat anak kita merasa bersalah. Padahal membuat rasa bersalah pada anak itu juga kurang baik untuk mental anak. Karena dengan membuat anak merasa bersalah dapat menimbulkan anak itu menjadi penyesalan dan akhirnya juga akan menyebabkan minder. Dan makanya di sini kita sering merasa bahwa menumbuhkan anak merasa bersalah akan lebih baik. Padahal terkadang itu belum tentu benar. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ini yang keempat itu adalah terkadang kita orang dewasa menganggap bahwa anak-anak itu belum tahu apa-apa, sehingga kita punya hak untuk memaksa. Padahal sesungguhnya anak-anak juga punya keunikan dan juga punya hal-hal yang dia miliki sendiri, yang punya hak-hak tersendiri. Selain itu, perlu juga merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Dapat Bapak Ibu cermati di modul yang sudah kami bagikan dan juga di papan tulis di slide proyektor. Di situ sudah tertera bahwa stimulus respon itu harus berubah menjadi teori kontrol. Di situ bisa dilihat beberapa contoh. Contohnya, kita berpikir bahwa kebutuhan kita sama. Padahal realitasnya kebutuhan setiap orang itu tidak sama. Termasuk kebutuhan kita sebagai guru dan orang dewasa akan berbeda dengan kebutuhan anak. Terus yang kedua, semua yang melihat hal yang sama. Padahal realitasnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, untuk berikutnya bisa Bapak Ibu baca di modul yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu menerapkan budaya disiplin positif. Di sekolah kita menerapkan budaya disiplin yang positif. Kita bahas dulu tentang pengertian
budaya positif. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya yang disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple, yang berarti murid atau pengikut. Sehingga disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Orang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang saya pakai, sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu cukup banyak. Tetapi di sini saya mengaitkan nilai-nilai kebajikan universal karena kita berada di lingkungan sekolah dan juga berkaitan dengan anak didik kita. Saya memakai nilai-nilai kebajikan universal yaitu sebagai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu mencerminkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang perilaku disiplin. Kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru itu punya tanggung jawab untuk menciptakan siswa yang disiplin agar siswa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Tapi untuk mendisiplinkan anak, kita sebagai pendidik juga tidak mudah. Kita harus paham teori tentang motivasi perilaku manusia. Jadi ternyata setiap perilaku pada manusia itu punya motivasi tertentu. Di sini terkait dengan kedisiplinan itu ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu motivasi anak melakukan sesuatu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi contohnya kalau kita sering dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah, ada anak memasukkan baju itu sangat sulit. Dia memasukkan baju jika ada bunyinya, karena dia punya motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Terus motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena punya harapan diberi imbalan atau diberi penghargaan. Jika seperti ini tidak akan tahan lama. Jadi jika imbalan itu tidak ada atau penghargaan itu tidak ada, maka perilaku itu juga akan berhenti. Bahkan motivasi ini itu sebenarnya sama dengan motivasi menghindari hukuman. Bahkan dampaknya itu lebih buruk. Karena apa? Dengan motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan itu sering menimbulkan persaingan di antara teman-temannya sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Dan juga orang yang diberi imbalan akan merasa dia melakukan sesuatu karena ingin sesuatu yang akhirnya dia terkekang. Akhirnya kemerdekaan dia terganggu yang akhirnya dia tidak bahagia. Terus selanjutnya motivasi yang perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia inilah yang harusnya ada. Jadi motivasi memang ada dari dalam diri sendiri. Nah, kita selaku pendidik untuk mendisiplinkan anak harus mengetahui motivasi perilaku manusia, dan yang paling bagus adalah
adalah perilaku motivasi, yaitu motivasi yang ketiga. Nah, selanjutnya kita mengarah ke keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan itu apa sih? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama secara universal. Nah, dari sini tadi untuk menumbuhkan perilaku anak yang bisa muncul dari diri sendiri itu, maka kita membuat keyakinan terlebih dahulu. Nah, karena dengan keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dalam memotivasi diri, atau motivasi itu muncul dari dalam atau intrinsik. Kemudian orang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan itu daripada hanya ikut serangkaian peraturan. Jadi dia melakukan sesuatu tidak karena dia takut atau hanya karena ada aturan-aturan, tapi memang kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri. Di sini untuk memunculkan keyakinan, kita sebagai seorang pendidik untuk membuat keyakinan kelas pada anak kita harus paham betul apa kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan anak atau kebutuhan kita. Nah, kebutuhan dasar manusia sebenarnya hanya ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kaitannya dengan kebutuhan fisik seperti makan, minum, tempat tinggal, dan harta benda. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu kebutuhan akan cinta, kasih, dan kasih sayang. Jadi kebutuhan manusia di sini yaitu merasa ingin dicintai, disayangi, terus dan diterima oleh semua. Terus kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Maksudnya di sini yaitu kebutuhan akan pengakuan, kemampuannya, terus mendapat penghargaan dari temannya. Terus yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan di sini artinya adalah kemerdekaan. Artinya dia memiliki kebebasan untuk memilih yang dia inginkan. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, contohnya rekreasi atau berlibur. Dengan kita mengetahui 5 kebutuhan dasar ini, maka kita dapat membuat keyakinan pada anak-anak kita sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Setelah kita tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak kita, maka akan muncul keyakinan dari dalam diri anak itu sendiri. Jika sudah mengetahui dasar-dasar kebutuhan manusia, untuk melakukan kontrol terhadap anak-anak, ternyata ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang pertama yaitu sebagai penghubung. Jadi kalau di sekolah kita sebagai pendidik itu ada 5 kontrol yang kita sering lakukan. Yang pertama tadi sebagai penghubung. Pada posisi ini senantiasa menekan murid dengan dalih peraturan, sehingga dia memberi hukuman. Hukuman itu bisa berupa fisik ataupun verbal. Dan efek dari hukuman ini efeknya sangat tidak baik. Terus selanjutnya yaitu kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini tadi yang seperti di awal tadi, bahwa pada posisi ini guru akan memanfaatkan situasi yang ini untuk menginterogasi dan membuat siswa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Nah, ini akan bisa berdampak anak itu akan merasa menyesal. Bila terlalu dalam, maka akan menyebabkan anak itu menjadi rendah diri.
yang ketiga yaitu sebagai monitor atau pemantau. Sebagai pemantau, guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi berdasarkan aturan dan konsekuensi yang ada. Jadi, di yang monitor ini kita selalu saklek pada peraturan-peraturan yang berlaku. Terus yang keempat itu adalah teman. Kadang kita memposisikan diri sebagai teman. Pada posisi ini, guru mengontrol murid dengan menempatkan dirinya sebagai teman, berkeluh kesah yang baik yang tidak akan menyakiti mereka. Pada posisi teman ini bisa berdampak positif, tapi juga bisa berdampak negatif. Jika kita tidak terlalu pas menempatkannya, akan menghasilkan dampak negatif di mana anak kadang tidak tahu batasan antara guru dengan murid. Yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi manajer yaitu guru mempersilahkan siswa bertanggung jawab perilakunya dengan mendukung mereka menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini memang yang paling bagus adalah posisi manajer, karena di situ akan menimbulkan keyakinan dalam hati anak-anak sehingga memotivasi anak-anak untuk memunculkan bertindak atas dasar intrinsik atau muncul dari diri sendiri. Nah, untuk melakukan kontrol atau tindakan kita bisa melakukan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi di mana siswa memperbaiki kesalahannya sehingga terbentuk karakter siswa yang lebih baik serta lebih kuat ketika mereka kembali ke kelompoknya. Nah, segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, itulah untuk tindakan kontrol langkah-langkah yang bisa dilakukan. Di sini saya sudah melakukan tindakan segitiga restitusi pada anak didik saya di kelas dan dampaknya memang cukup bagus. Anak-anak jadi sadar dengan kesadaran diri sendiri. Berikut contoh video tentang segitiga restitusi. Praktek segitiga restitusi yang pertama, saya akan menyelesaikan masalah di kelas 7A, yaitu Tatang merupakan murid kelas 7A yang terkenal jahil kepada temannya. Pada suatu ketika, Tatang menjahili teman sekelasnya yang bernama Aprilia. Pada jam pelajaran IPA, Aprilia mengerjakan soal yang diberikan oleh Ibu Umi di depan papan tulis. Ketika Aprilia meninggalkan kursinya, Tatang menaruh permen karet di kursi Aprilia dan diketahui oleh Indah, teman sebangku Aprilia. Pada saat Aprilia kembali ke kursinya, Indah langsung memberitahu Aprilia bahwa ada permen di kursinya. Aprilia pun segera melaporkan hal tersebut kepada guru yang mengajar, yaitu kepada Ibu Umi. Berikut rekaman videonya. Untuk mengingat kembali yang satu soal kemarin, siapa yang mau mengerjakan di depan? Oh ya, Aprilia, ayo.
Bu. Tuh, canda. Udah, sekarang kamu bersihkan ini permen karet. Nanti pas jam istirahat langsung ketemu Bumi di kantor. Iya Bu. Jelas, ah? Jelas. Selamat siang Bu. Siang, masuk sini. Duduk. Ya, Atang, kamu tahu kenapa kamu dipanggil Bumi hari ini? Tahu Bu. Karena saya menaruh permen karet di kursi Tata. Bu. Kenapa kamu melakukannya? Saya cuma bercanda Bu. Loh, bercanda itu memang boleh, bagus. Karena dengan bercanda kita jadi tenang. Tapi kamu tahu kan, Kang, kalau bercanda itu harus pada tempat dan waktu yang pas. Iya Bu. Nah, sekarang Bumi tanya, kira-kira kamu tadi bercanda itu waktunya pas nggak ya? Tidak Bu, karena di jam pelajaran. Ya, gak cuma itu, Kang. Selain di jam pelajaran, kamu juga sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat dulu. Bahwa kita dulu pernah membuat kesepakatan satu kelas yang kita buat slogan hebat. Apa kepanjangan hebat kemarin? Ya, hormat kepada orang yang lebih tua, empati kepada teman. Terus menjaga ketertiban kelas, keamanan kelas, dan kebersihan kelas. Nah, kalau kamu melakukan tindakan seperti tadi, kira-kira kamu melanggar nggak slogan yang sudah kita sepakati bersama? Saya melanggar Bu. Mohon maaf Bumi, karena saya sudah tidak menghormati Bumi, tidak empati terhadap Tata, dan mengotori kursi dan membuat kelas gaduh. Ya, syukurlah kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu. Dan perlu diingat juga, kamu kalau berpakaian juga harus selalu rapi. Ingat tadi slogan kita, harus selalu menjaga tata tertib. Gitu ya, Tang? Iya Bu. Kamu sudah menyadarinya, Tang? Iya Bu. Terima kasih Bumi telah menasihati dan mengingatkan saya. Saya jadi tidak akan jahil lagi Bu. Ya, Bumi pasti maafkan kesalahan kamu, Tang. Dan Bumi pegang janji kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya sudah, kalau kamu memang sudah menyadari kesalahanmu dan sudah tahu salahmu di mana, mudah-mudahan kedepannya kamu jadi lebih baik. Ya sudah, sekarang kamu lanjutkan belajar lagi di kelas ya. Siap, selalu semangat Bu. Ya sudah, silakan ke kelas. Praktek segitiga restitusi pada kasus 2. Cindy merupakan murid kelas 9B di SMP Negeri 2 Telogowungu. Dalam struktur organisasi kelas, dia menjabat sebagai si kebersihan dan ketertiban kelas. Pada jam istirahat, ketika semua anak bermain di luar kelas, Cindy melaporkan temannya yaitu Akbar kepada wali kelas karena membuang sampah sembarangan. Cindy membawa bukti berupa foto pada saat Akbar membuang sampah. Berdasarkan laporan dari Cindy, wali kelas 9B yaitu Ibu Umi Supriyatun memanggil Akbar untuk menanyakan perihal perbuatannya. Berikut rekaman videonya. Siang Mas Akbar. Ya Bu. Mas Akbar tahu nggak kenapa kok dipanggil Bumi? Tidak tahu. Oh iya, Mas Akbar, pas istirahat pertama tadi, kira-kira Mas Akbar buang sampah sembarangan apa enggak? Bumi punya buktinya loh. Iya Bu, saya salah. Tapi saya buang sampah di tempat. Gimana kamu buang sampah?
di lapangan. Kenapa kamu melakukan itu? Saya mau buang sampah tapi malas dulu, tempatnya jauh. Nah itu ya, sebenarnya namanya setiap manusia itu kadang memang punya rasa malas yang tiba-tiba, termasuk ketika kamu makan membuang sampah di sembarang tempat, alasannya karena malas. Nah, Mas Akbar masih ingat nggak kesepakatan di kelas kita? Masih pun kita semua harusnya kelas 9 sepakat dan membawa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah kita. Kira-kira kalau kamu sudah tahu kesepakatan kelas kita seperti itu, kira-kira Mas Akbar itu menjaga apa? Melanggar kesepakatan kita enggak? Berarti ketika Mas Akbar buang sampah tidak pada tempatnya, itu sudah mencederai kesepakatan kelas kita. Ya kan? Iya. Ketika lingkungan sekolah kita kotor, pasti kamu tidak nyaman. Ya, Pak Kak? Iya, Bu. Tapi sebaliknya, ketika lingkungan kita bersih, indah, nyaman, pasti kamu senang belajar di sekolah, ya kan? Iya, Bu. Nah, sekarang kira-kira kalau Mas Akbar sudah mengakui kesalahannya, kedepannya apa yang akan dilakukan Mas Akbar? Tidak membuang sampah sembarangan lagi di lingkungan sekolah dan keluar lingkungan sekolah. Yakin? Iya. Nah, kamu yakin ya? Iya. Kedepannya tidak akan membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang silakan kamu kembali ke kelas, lanjutkan untuk belajar pelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya, Bar. Siap, semangat ini. Setelah melakukan praktik segitiga restitusi, berikut adalah refleksi dari beberapa murid. Setelah saya berbuat salah dan dipanggil menghadap Bu Umi, awalnya saya merasa takut dan cemas. Tetapi setelah mendapat nasihat dari Bu Umi, perasaan saya sangat lega. Cara Bu Umi menasihati dan mengingatkan benar-benar membuat saya tersadar bahwa perbuatan saya selama ini tidak baik. Mulai hari ini saya berjanji pada diri saya untuk tidak akan melakukannya lagi. Terima kasih Bu Umi. Ketika saya dipanggil Bu Umi, hati saya bertanya-tanya, apa kesalahan yang saya buat? Tetapi setelah diberitahu dan dinasihati Bu Umi, saya merasa sangat lega dan senang. Cara Bu Umi menasihati dan mengingatkan saya benar-benar tersadar bahwa perbuatan saya kurang baik. Mulai hari ini, saya berjanji pada diri saya untuk tidak akan melakukannya lagi. Terima kasih Bu Umi. Itulah tadi contoh restitusi yang sudah saya lakukan di kelas dan memang berdampak cukup baik, di mana anak-anak jadi lebih sadar atas kesalahannya sendiri dan akan memperbaiki, yang kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri. Nah, selain itu saya juga melakukan proses pembuatan keyakinan kelas, di mana dalam membuat kesepakatan dan peraturan di kelas kita melibatkan anak-anak. Bahkan aturan-aturan yang dibuat itu memang aturan yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Jadi dalam membuat peraturan itu kita melibatkan anak-anak supaya anak-anak lebih meyakini dan lebih menyadari bahwa peraturan itu memang dibuat atas kebutuhan bersama. Nah, berikut video keyakinan kelas yang saya buat di kelas 9B. Kelas yang kita yakini bersama bahwa dengan membuat
Sudah dari di situ. Teknisnya nanti kamu tulis keyakinan yang kamu anggap itu membuat kelas kita lebih baik, kamu tulis di kertas ini. Ya. Kemudian nanti kalau sudah kamu tulis, kamu tempelkan di papan ini. Nanti kita baca bersama-sama, kita lihat mana yang menurut kita memiliki kesepakatan yang sama di antara kita yang paling baik, itu yang kita jadikan kesepakatan dan keyakinan kelas kita untuk kedepannya. Jelas? Oke. Ini diberikan, nanti kalian langsung diisi. Gitu ya? Siap, bantuin Ibu membagi ya? Awas. Yang
beberapa contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya lakukan, yaitu pada kelas saya selaku saya sebagai wali kelas 9B. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya yang masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Jadi apabila ada kesalahan itu memang datangnya dari saya, dan saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Dan apabila ada kebenaran itu memang dari Allah. Dan saya akhiri pemaparan saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari Bu Umi Subriyatun. Kita berikan aplaus untuk Bu Umi Subriyatun. Pemaparan yang sungguh luar biasa. Semoga bisa membawa menambah pengetahuan kita. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum jelas atau ingin memberikan umpan balik atas pemaparan yang sudah diberikan oleh Bu Umi Subriyatun, silakan kami buka dua penanya. Silakan Bapak Ibu. Tadi seperti yang sudah dipaparkan bahwa di kelas itu sudah membuat keyakinan kelas. Akan tetapi perilaku anak kita juga tahu seperti itu, ada bandelnya juga. Nah, dalam pelaksanaannya mungkin masih ada beberapa pelanggaran, walaupun keyakinan kelas itu dibikin oleh mereka sendiri, tapi pasti juga ada yang melanggarnya. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah kiat-kiat apa atau langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk mengatasi hal tersebut, sehingga kami Bapak Ibu guru yang lain juga bisa mengikuti atau ikut menerapkan kiat-kiat tersebut. Sekiranya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan mengenai posisi kontrol. Nah, yang saya tanyakan di sini, dari kelima posisi kontrol yang sudah dijelaskan tadi, sebagai pendidik untuk mendisiplinkan murid, mana yang seharusnya kita terapkan ke murid? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari Bu Ari Wijayanti, di mana Bu Ari menanyakan, memang ini sering terjadi. Kita sudah membuat kesepakatan kelas, sudah membuat keyakinan kelas di sekolah kita, tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa anak yang melanggar atau masih tidak mengikuti kesepakatan yang dibuat. Nah, langkah apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan posisi kontrol kita, yaitu kita menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, di mana langkah-langkah segitiga restitusi itu kan ada 3. Yang pertama di situ ada menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi kesalahan, 3 menanyakan keyakinan. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Di situ kita tahap ini bertujuan untuk membuat anak merasa gagal berbuat salah, karena perbuatan-perbuatannya merubah menjadi sesuatu yang positif bagi dirinya. Jadi kita pada tahap ini seolah-olah membenarkan apa yang tindakan yang dilakukan, tapi kemudian di sini kita meluruskan bagaimana yang benar. Terus yang kedua yaitu validasi kesalahan. Tahap ini bertujuan untuk membantu siswa untuk mengenali kesalahannya di mana dan apa tujuan harapan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu.
Jadi kita mengkonfirmasi sebenarnya latar belakang anak itu melakukan itu kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap perilaku anak itu pasti ada tujuan atau keinginan tertentu yang diinginkan. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi, di mana kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5, di mana bertahan hidup, kasih sayang, ada kekuasaan atau ingin dihargai, yang 4 ada kebebasan, yang kelima ada kesenangan. Nah, kita harus memahami kebutuhan anak ini sebenarnya apa. Nah, setelah kita mengenali kebutuhan anak itu, baru kita menanyakan keyakinan. Tahap ini bertujuan agar anak mampu menghubungkan kesalahannya dengan norma dan nilai sosial yang mendasari interaksi antar manusia. Nah, jadi kita dapat melakukan untuk anak-anak yang tidak mengikuti kesepakatan, yaitu dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Bu Umi Subriyatun. Bagaimana Bu Ari? Apakah ada tanggapan lain yang sudah cukup ya Bu Ari ya? Oke, gitu Bu Umi Subriyatun. Kita menuju ke pertanyaan kedua dari Bu Nila. Silakan Bu Umi dijawab. Baiklah, untuk pertanyaan kedua dari Bu Nila. Tadi Bu Nila menanyakan bahwa kita memiliki 5 posisi kontrol, gitu ya. Terus posisi kontrol mana yang paling efektif untuk kita, gitu ya? Kalau menurut pemahaman saya itu yang paling efektif itu ada posisi kontrol sebagai pemantau, di mana kita memantau berarti mengawasi anak-anak kita. Posisi pemantau ini berdasarkan tata tertib yang kita buat. Jadi kita memantau anak-anak kita itu sudah sesuai tata tertib yang kita buat atau belum. Terus yang kedua yaitu posisi kontrol yang manajerial, dan menurut saya yang paling efektif dari kelima itu adalah manajerial, di mana posisi guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang paling efektif itu adalah yang posisi kontrol manajerial, karena dengan posisi manajerial ini kita membuat anak itu jadi sadar atas dirinya sendiri, sadar atas perbuatannya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, demikian jawaban dari Bu Umi Subriyatun untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana Ibu Nila? Ada tanggapan? Sudah cukup. Ya, demikian pemaparan dari Bu Umi Subriyatun. Sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa untuk membangun budaya positif di sekolah, sebagai pendidik kita perlu melakukan beberapa hal. Bapak Ibu, yang pertama yaitu meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Kemudian yang kedua, menerapkan disiplin positif, salah satunya dengan cara membuat keyakinan keras tadi seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, untuk mendisiplinkan murid atau siswa, langkah yang digunakan yaitu menggunakan segitiga restitusi. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan dari Bu Umi dan Bu Andi. Selanjutnya kita menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Mari Bapak Ibu kita tutup acara diseminasi pembebasan materi budaya positif program guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Trogonggu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Taufik Bahtiar, guru BK SMP Negeri 2 Tulogong. Saya merupakan rekan kerja dari Bu Umi Supriyato. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Umi tadi, sangat bermanfaat bagi kami, terutama tentang disiplin positif. Karena memang dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang kurang pas dan tidak mematuhi aturan disiplin dari tata tertib yang ada di sekolah. Saya sebagai guru BK harus dapat memposisikan diri sebagai kontrol manager untuk menyelesaikan kasus anak didik kami. Dan ternyata ada langkah-langkah penyelesaian kasus yang efektif dan baru saja saya ketahui setelah mengikuti kegiatan diseminasi, yaitu langkah segitiga restitusi. Terima kasih Bu Umi telah menularkan ilmunya kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan tentang budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.